Film berlatar di North Denver tahun 1978. Di awal scene, kita melihat pertandingan baseball yang dilakukan oleh anak-anak SMP. Vinny sebagai pitcher dalam pertandingan itu, sedangkan Bruce Yamada sebagai batter. Pertandingan berjalan mulus dan dimenangkan oleh timnya Bruce. Selepas pertandingan, Bruce menjadi idola para gadis di kompleknya. Sedangkan Vinny di saat itu sedang meluncurkan roket buatan dia sendiri di lapangan baseball. Lalu tiba-tiba Bruce saat bersepeda melihat mobil van berwarna hitam. Apa yang terjadi? Tiba-tiba scene menjadi hitam. Belum tahu. Dan inilah film The Black Phone. Pada suatu pagi, Vinny sedang sarapan di hadapan ayahnya Terrence Blake. Ia bekerja di Rocky Flats, sebuah industri nuklir. Sedikit informasi, Terrence ini agak temperamen. Ia memiliki anak perempuan adiknya Vinny bernama Gwen. Saat Vinny dan Gwen berangkat sekolah bersama, Vinny melihat pamflet orang hilang. Dan ternyata itu adalah Bruce Yamada. Yang terlihat pamflet itu baru ditempelkan. Saat berjalan tak jauh dari pamflet, terdengar keributan, ada perkelahian antara Robin dan Moose. Robin si kurus sedangkan Moose berbadan besar. Meskipun secara fisik terlampau jauh, Robin bisa mengalahkan Moose dengan mudah. Scene berpindah berada di sebuah kelas. Selama guru menjelaskan, Vinny malah bermain sebuah senter berbentuk roket. Dan selama pelajaran malah terfokuskan pada seorang gadis. Selesai kelas, Vinny keluar dan dikejar oleh 3 pembuli. Dan Vinny bersembunyi di toilet untuk menghindari mereka. Namun ternyata 3 pembuli itu menyusul Vinny. Vinny pun keluar mencoba untuk melawan mereka. Untung aja Robin masuk ke toilet membuat 3 pembuli itu ketakutan. Dan Robin mengancam mereka, jika berani macam-macam dengan Vinny lagi, nasibnya akan sama seperti Moose. Vinny pun berterima kasih karena telah diselamatkan oleh Robin. Mereka berdua adalah teman dekat ternyata. Robin menasihati Vinny, lain kali Vinny harus berani untuk melawan. Agar pertemanan mereka semakin erat, Robin mengajak Vinny ke rumahnya nanti siang untuk mengajari Robin soal matematika. Di sisi lain, Gwen dipanggil oleh kepala sekolah untuk menemui 2 detektif. Detektif Wright dan Detektif Miller. Gwen ditanya tentang Amy Yamada, adiknya Bruce Yamada, teman dekat Gwen. Perihal hilangnya Bruce, Gwen pernah bercerita kepada Amy kalau Bruce diculik. Cerita ini Gwen dapatkan dari mimpinya. Dalam mimpinya Gwen melihat mobil van hitam dan balon hitam. Cerita dari mimpi Gwen seperti benar-benar nyata karena polisi menemukan balon hitam di tempat Bruce Yamada menghilang. Dan itu bukan pertama kali terjadi karena sebelumnya pernah terjadi juga penculikan yang dimana di lokasi menghilangnya sama persis ditemukan balon hitam. Polisi merasa sedikit curiga, bagaimana bisa cerita Gwen sama persis dengan kejadian penculikan. What aren't you telling us? Sometimes my dreams are right. Vinny dan Gwen pulang sekolah bareng. Saat berjalan, Vinny dipandang oleh 3 pembuli tadi yang membuat Gwen penasaran. Namun Vinny tidak menceritakan kejadian yang tadi ia alami. Saat di tengah perjalanan, Gwen pamit berpisah untuk menginap di rumah Susie setiap di hari Jumat malam. Saat malam harinya, Vinny mengurus ayahnya yang mabuk sampai tidur. Lalu lanjut menonton film horor sambil memegang mainan roket yang selalu ia bawa kemana-mana. Dan ketika besok paginya, Vinny terbangun karena kaget mendengar teriakan dari Gwen yang sedang dipukul dengan sabuk oleh ayahnya sendiri. Penyebabnya karena Gwen bercerita tentang mimpinya kepada 2 detektif dan polisi mendatangi Terrence ke kantornya. Terrence gak terima. Semua mimpi yang dialami Gwen bukan nyata, semua hanya mimpi. Kedepannya Terrence tidak ingin lagi mengetahui Gwen bercerita apapun soal mimpinya kepada orang lain. Vinny yang sedari tadi hanya bisa melihat momen ini, terdiam tak bisa menolong adiknya. Selesai penyiksaan yang dilakukan Terrence, Gwen menonton TV bersandar pada kakaknya.
Sementara di sisi lain, Robin berjalan menuju seseorang dengan mobil van hitam. Apa yang terjadi selanjutnya? Saat ini kita belum tahu. Malam harinya, Terence mendapatkan telepon kabar tentang Robin yang ternyata telah menghilang. Dan Terence memberitahu ini kepada Vinny. Polisi dan relawan malam itu melakukan pencarian besar-besaran pada Robin. Kehilangan Robin membuat Vinny sakit hati. Sahabatnya yang sekaligus sering melindunginya menghilang, diculik. Vinny meminta kepada Gwen untuk memimpikan Robin. Sepertinya satu-satunya orang yang percaya mimpi Gwen hanyalah Vinny. Gwen pun berdoa meminta pertolongan untuk diberikan petunjuk berupa mimpi lagi agar bisa menolong Robin dan bisa memberikan informasi kepada polisi untuk membantu penyelidikan. Besok paginya, Wright dan Miller mendatangi rumah Terence untuk bertanya kepada Gwen secara langsung. Di sini kita tidak mendapatkan informasi apa-apa karena tidak ada percakapan apapun, hanya gestur Gwen yang geleng-geleng saja. Mungkin menandakan Gwen tidak ingin membicarakan mimpinya lagi. Hari berganti lagi saat di pagi hari ketika berangkat sekolah. Vinny dikejar-kejar oleh ketiga pembuli yang kemarin karena mereka tahu tidak ada lagi yang bisa melindungi Vinny. Alhasil Vinny dibully, dipukul, ditendang habis-habisan tanpa melawan sampai akhirnya pertolongan datang dari Gwen yang membela kakaknya. Saat Vinny di kelas, dalam mata pelajaran biologi, gurunya menyuruh semua murid untuk mencari teman kelompok. Vinny berharap gadis yang ia dambakan menjadi partnernya, tapi harapan itu sirna. Yang datang malah Donna. Sepulang sekolah seperti biasa, mereka berdua berjalan dan berpisah lagi. Gwen pamit untuk menginap kembali di rumah Susie. Vinny lanjut berjalan pulang. Saat di tengah perjalanan, Vinny melihat mobil van hitam dengan tulisan Abracadabra dan seorang pria keluar dari mobil lalu terjatuh, membawa perlengkapan sulap. Vinny yang tak curiga menawarkan bantuan. Si pria ini berkata kalau dia adalah pesulap paruh waktu. Lalu Vinny membantu mengembalikan topi si pesulap itu dan ia melihat balon hitam di dalam mobil. Lalu yang terjadi? Vinny dibawa oleh si penculik, kita sebut saja dia Johnny. Saat ditangkap, Vinny berhasil melukai tangannya Johnny menggunakan mainan roket yang ia bawa. Johnny bicara kepada Vinny untuk tidak takut kepadanya, karena ia berjanji tidak akan menyakitinya. Selama Johnny bicara, Vinny hanya terdiam, pandangannya kosong tak mengeluarkan sedikit pun suara. Johnny mendengar suara telepon. Ia pergi untuk mengeceknya sekalian mengambil soda untuk Vinny. Ketika Johnny pergi, Vinny mencoba membuka pintu namun tak bisa terbuka. Vinny pun berkeliling ruangan ini, menemukan satu ruangan toilet dan ada tumpukan tikar. Dan juga menemukan sebuah telepon rumah berwarna hitam yang tidak berfungsi karena kabelnya telah diputus. Sementara itu, Gwen yang berada di rumah Susie mendapatkan telepon dari ayahnya soal Vinny yang belum sampai rumah. Gwen pun langsung pulang dan di rumahnya sudah banyak petugas polisi. Gwen hanya bisa terdiam pasrah saat ini. Ketika di malam Gwen akan tidur, Gwen berdoa kembali meminta pertolongan untuk diberikan petunjuk berupa mimpi. Saat berdoa, Gwen mendengar suara telepon yang sepertinya tersambung langsung dengan telepon hitam yang ada di ruangan Vinny. Ia pun bangun dan mencoba mengangkat telepon itu, lalu muncullah si Johnny mengatakan itu tidak berfungsi. Johnny bilang kalau dulu telepon itu berfungsi sebelum listriknya bermasalah dan ketika ia kecil berada di ruangan ini pernah mendengar suara panggilan dari telepon itu juga, tapi saat diangkat sama tak ada yang menjawab. Lalu Johnny pergi lagi ke atas untuk memperbaiki kekacauan hari ini. Teriakan Vinny tentu sia-sia. Vinny melihat sebuah jendela, mencoba untuk meraihnya namun tak sampai. Dia putus asa, jika memang jendela itu adalah akses keluar, pasti Robin telah melakukan itu sebelumnya. Saat bengong duduk, telepon hitam itu kembali berbunyi. Namun ketika diangkat tak ada yang bicara. Vinny pun setelahnya memilih untuk tidur. Saat ia terbangun, melihat lagi telepon hitam itu seperti bergerak. Vinny sampai bicara hentikan ketika melihat
melihatnya. Lalu ia kaget, perkataannya dijawab oleh si Johnny. Johnny di sini tak menyentuh Vinny, cuma jongkok diam dengan topeng yang berbeda. Matanya nggak ketutup topeng. Lalu Vinny meminta makan kepada Johnny, tapi Johnny bilang dia tidak akan memberi Vinny makan karena waktunya belum tepat. Vinny heran, terus ngapain Johnny kesini? Johnny bilang ia cuma pengen melihat Vinny. Setelah itu pergi lagi. Vinny yang tak bisa ngapa-ngapain selain tidur, ia terbangun lagi dengan bunyi dari telepon hitam itu lagi dan lagi. Ketika diangkat, telepon itu berbunyi lagi semakin kencang. Vinny mengangkatnya lagi. Seseorang berkata, jangan ditutup. Orang yang bicara itu adalah korban pertama penculikan Johnny, tapi dia nggak ingat namanya. Si penelpon cuma ingat kalau Vinny memiliki tangan yang kuat. Vinny langsung connect dan menyebut nama Bruce. Lalu si penelpon baru ingat kalau namanya Bruce. Vinny bertanya, apakah telepon ini pernah berdering untuknya? Bruce bilang, iya, tapi si Johnny gak percaya kalau telepon ini berfungsi. Lalu Vinny bertanya lagi, tujuan apa Bruce menelpon? Ia menjawab dan mengatakan, tanganmu kuat Vinny. Dan Bruce memberitahu kalau ada bagian lantai bertanah di lorong pada ubin yang longgar. Bruce menyuruh Vinny menggalinya secepat mungkin. Setelah itu, Bruce menutup teleponnya. Scene langsung berpindah ketika masa kecil Bruce ketika bermain baseball bersama orang tuanya. Lalu tiba-tiba kita melihat momen di mana Johnny menculik Vinny. Yang barusan kita lihat adalah mimpinya Gwen. Gwen melihat Vinny yang meminta tolong di sebuah rumah. Di malam itu juga Gwen langsung keluar menggunakan sepeda untuk mencari rumah yang sesuai dengan mimpinya. Sementara itu, Vinny sedang menggali tanah di lorong tempat di mana Bruce katakan saat ditelepon. Ia berhasil menggalinya sampai cukup dalam dan membuang tanahnya ke dalam kloset. Karena sudah terlalu lelah, Vinny menutup lubang itu dengan tikar yang ada di toilet, lalu kembali tidur. Besok paginya, sekolah mengadakan sebuah upacara sebagai bentuk bela sungkawa dan dukungan untuk para korban penculikan. Kita kembali ke Vinny. Johnny membawakan soda dan makanan untuk Vinny. Setelah itu ia pergi meninggalkan Vinny, tapi lupa mengunci kembali pintunya. Vinny yang sadar ia membuka pintu itu, namun telepon kembali berbunyi. Vinny kembali untuk mengangkat telepon itu. Kini yang bicara bukan lagi Bruce melainkan Billy, tukang koran yang juga korban dari si Johnny. Who are you? I don't remember. Sosok Billy hadir di pinggirannya Vinny. Jadi selama ini yang menelpon melalui telepon hitam ini adalah arwah dari para korban Johnny. Billy adalah salah satunya. Sosok Billy nggak bisa dilihat tapi bicara kepada Vinny. Billy bilang jangan pernah ke atas. Itu adalah jebakan untuk Vinny. Jika Vinny ke atas, maka Johnny akan menangkapnya dan menyiksa Vinny sampai tewas. Seperti yang dialami para korban Johnny. Billy setelah memberi informasi ini menutup telepon. Awalnya Vinny mencoba untuk ke atas, namun ia nggak jadi dan memutar arah kembali ke ruangan basement. Dan benar aja kata Billy, kalau Johnny duduk menatap pintu basement sambil memegang sabuk dengan telanjang dada menunggu kehadiran Vinny. Untung aja nih, Vinny kembali memilih untuk makan daripada ke atas. Kita pindah sejenak ke Gwen. Dia saat di kelas tertidur karena saking capeknya dengan situasi ini. Sang guru pun menyuruh Gwen lebih baik tidur di UKS saja, beristirahat di sana. Kembali ke Vinny, dia mendapatkan telepon dari Billy. Billy memberi tanda dengan memutar botol soda yang diberikan Johnny dan mengatakan untuk dekati tembok yang belah itu. Ada sebuah kabel yang dulu Billy temukan dan ia memutuskan kabel itu. Lalu Billy memberi isyarat dengan menunjuk botol soda ke atas jendela basement. Gwen yang sedang tidur di UKS, dia bermimpi melihat Billy yang masih menjadi tukang pengantar koran. Saat itu Billy nganterin koran bersama anjingnya menggunakan sepeda, lalu bertemu dengan van hitam dan ia menghilang. Gwen juga melihat sosok Johnny berada di depan rumahnya, lengkap dengan pakaiannya dan juga topengnya. Gwen langsung bangun dan pergi.
Sementara itu Vinny membuka kabel yang dimaksud oleh Billy. Dia menemukan kabel itu cukup panjang dan masih bagus. Ia pun mencoba untuk melemparnya ke teralis besi jendela basement. Namun gagal terus. Vinny pun mencoba ide lain, yaitu menggunakan tikar yang ada di toilet. Dia memasukkan kabel tersebut ke dalam lubang tikar di bawah agar kabelnya bisa mengikat ke teralis di atas. Agak nggak masuk akal, tapi namanya juga film. Usaha kali ini dia berhasil dan di malam harinya, Gwen mencoba bicara dengan ayahnya. Terence tak seperti minggu-minggu lalu, dia begitu baik mempersilahkan putrinya untuk bicara. Gwen mengatakan tentang mimpinya. Belum bercerita secara lengkap, Terence memotong pembicaraan Gwen dengan menceritakan mendiang ibunya Gwen, yaitu istrinya Terence. Dulu ibunya Gwen memiliki kemampuan yang sama seperti Gwen, yang bisa melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dan selalu yakin bahwa mimpinya memiliki arti. Sampai-sampai dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dari sinilah kenapa alasan Terence begitu marah kepada Gwen yang yakin kalau mimpinya itu benar. Terence hanya khawatir anaknya bernasib sama seperti ibunya. Tapi Gwen meyakinkan ayahnya bagaimana kalau mimpinya bisa menyelamatkan Vinny. Di malam itu Gwen bisa meyakinkan Terence dan keluar untuk mencari rumah si Johnny yang Gwen lihat di mimpi. Lalu kita melihat Wright dan Miller mendatangi sebuah rumah. Seorang pria keluar bernama Max. Wright dan Miller mencari keberadaan Vinny. Mereka menunjukkan fotonya kepada Max. Max menyambut dua detektif ini dan menjelaskan tentang anak-anak yang hilang. Dan bahkan Max tidak memberi kesempatan Wright dan Miller bicara. Max menunjukkan papan hasil investigasinya untuk mencari anak yang hilang. Dia menemukan lokasi yang kemungkinan itu adalah rumahnya si penculik. Baru setelah itu Wright dan Miller bicara. Mereka bertanya sudah berapa lama Max tinggal di sini. Kata Max, ini bukan rumah miliknya, melainkan rumah saudaranya. Max sedang nganggur, jadi menginap di sini dulu. Tidak banyak bicara lagi, Wright dan Miller pergi dan mengatakan jika mengetahui informasi tentang Vinny, hubungi polisi. Dan ternyata saat detektif pergi, rumah itu adalah tempat di mana Vinny dikurung. Apakah Max adalah si Johnny yang dimaksud selama ini? Saat ini kita belum mengetahuinya. Kita berpindah ke Vinny, dia melanjutkan galiannya dan berhenti ketika mendengar suara kaki. Suara langkah itu adalah Johnny. Ia membawakan makanan untuk Vinny. Saat baru saja membuka pintu, Johnny ingin tahu nama Vinny. Jadi selama ini Johnny tuh menculik anak-anak tanpa tahu siapa targetnya. Johnny ingin tahu nama Vinny, imbalannya nanti Vinny akan dibebaskan. Namun Vinny bicara nggak jujur. Dia menyebutkan nama dirinya adalah Taylor. Dan Johnny pun marah melempar koran yang berisi berita kehilangan anak laki-laki bernama Vinny. Johnny pun pergi meninggalkan lagi Vinny tanpa mengunci pintunya. Vinny akan keluar lagi, tapi telepon kembali berbunyi. Namun kali ini tak ada yang bicara. Sementara itu si Johnny lagi duduk menunggu Vinny keluar dari basement. Sampai-sampai ia ketiduran. Kembali ke Vinny, dia mengambil sisa-sisa makanan yang diberikan Johnny dan memakannya. Lalu kembali tidur. Di tengah malamnya, Vinny terbangun karena gelisah. Lalu ia menyenter ruangan dengan roketnya dan ternyata Hello? You don't have much time. Vinny kembali ke telepon, kali ini ada yang bicara. Korban Johnny yang lain bernama Griffin. Dia bilang Johnny merasa aksinya kali ini sudah mulai diketahui oleh Max. Dan gini waktu Vinny sudah menipis. Griffin menjelaskan kenapa Johnny belum membunuh Vinny. Karena Vinny tidak mengikuti permainannya. Johnny akan memukul Vinny jika Vinny menjadi anak nakal. Sebuah permainan polisi-polisian. Dimana jika Vinny keluar dari basement, Vinny adalah anak nakal. Dari situ Johnny baru bisa melanjutkan ke permainan selanjutnya, yaitu membunuh Vinny. Jika terus begini, Johnny tidak akan bertindak apapun. Griffin bilang, saat ini Johnny sedang tertidur di kursinya. Vinny harus segera keluar saat ini juga. Namun di pintu utama ada sebuah gembok sepeda milik Griffin yang harus Vinny buka saat akan keluar rumah. Kode gembok tersebut Griffin tulis di tembok. Vinny pun mencarinya dan menemukan sebuah kombinasi angka yang harus Vinny hafalkan. Cuma masalahnya kombinasi ini ada 3 versi. Vinny mengkonfirmasi kode tersebut kepada Griffin, tapi Griffin bilang ia tidak mengingatnya. Vinny harus mencobanya sendiri. Vinny keluar dari
basement berjalan perlahan menuju pintu depan. Johnny masih tertidur di kursinya. Saat di pintu utama, Vinny menemukan gembok sepeda yang dimaksud Griffin. Dan yang terjadi... Nighty-night, naughty boy. Percobaan ini gagal, Vinny tertangkap, sempat berteriak dan tetangga menyalakan lampu. Tapi tak ada yang keluar. Vinny yang diancam jangan berteriak atau ia akan dibunuh di sini. Tak ada satupun orang keluar. Johnny memukul Vinny hingga pingsan. Dan Vinny dibawa oleh Johnny kembali ke basement. Max yang mendengar suara kegaduhan ini berteriak kepada Johnny apa yang terjadi. Dan Johnny bilang itu cuma anjing yang menggonggong. Dari sini kita mengetahui kalau Max bukan pelaku penculikan, melainkan saudaranya sendiri, yaitu si Johnny. Pada pagi harinya, Gwen terbangun kesal kepada Tuhan yang tidak memberi petunjuk mimpi lagi. Dia marah-marah dan sudah tak percaya lagi kepada Tuhan. Dan mungkin benar perkataan ayahnya kalau semua mimpi Gwen adalah tidak nyata. Kita kembali ke Vinny, dia terbangun gara-gara ada telepon. Kini yang bicara beda lagi, korban Johnny bernama Vance. Yang dulu dia ini bisa dibilang preman kampung. Kita dibawa mundur saat Vance bermain arcade game di sebuah toko. Saat itu Vance sedang bermain pinball yang dengan tujuan mengalahkan skor tertinggi di toko ini. Tapi usahanya digagalkan oleh seseorang yang sedang bercanda tak sengaja menabrak mesin pinball sehingga Vance gagal mencetak skor tertinggi. Perkelahian pun terjadi dan berakhir dimenangkan oleh Vance. Pemilik toko menelpon polisi dan Vance pun dibawa oleh polisi. Setelah berkelahi, Vance mengukir sebuah nomor 7741 dengan pisau di tangan lawannya. Scene ini tuh absurd. Tiba-tiba muncul Gwen yang ikut masuk ke mobil polisi bersama Vance. Ternyata kita tuh lagi di dalam mimpinya Gwen. Nyambung gitu loh sama masa lalu. Vance saat berada di mobil polisi menunjuk satu rumah dengan nomor 7741 yang dimana rumah ini adalah milik si Johnny. Vance ngamuk menendang pagar rumah Johnny. Lalu Gwen tersadar dari tidurnya di kamar mandi. Vinny masih bicara di telepon. Vance memberikan sebuah arahan untuk Vinny agar ia bisa kabur. Vance bilang ada sebuah tembok yang menembus sebuah gudang. Vinny harus menghancurkan tembok itu agar bisa menyelinap ke gudang. Vinny memulai usahanya dengan mengambil tutup kloset dan mulai menghancurkan tembok. Vinny dengan sisa-sisa tenaga terus menghancurkan tembok itu. Sampai akhirnya usahanya berhasil. Ada sebuah penghalang yang berhasil Vinny buka dengan roket mainannya. Ternyata penghalang itu adalah belakang kulkas. Sudah berhasil masuk ke kulkas, ditemukan daging-daging di sini, tapi sayangnya pintu kulkas itu terkunci. Vinny berusaha mendobraknya namun tak berhasil. Vinny keluar dari kulkas menangis dan putus asa. Lalu telepon berbunyi lagi, kini panggilan terakhir dari Robin. Robin bilang dia tidak akan meninggalkan temannya. Selama ini Robin melihat apa yang dilakukan oleh Vinny. Robin menyuruh Vinny melakukan sebuah latihan dengan gagang telepon itu. Seperti gerakan boxing gitulah. Vinny nurut dan melakukannya. Setelah itu Robin menyuruh lagi Vinny untuk mengisi gagang telepon itu dengan tanah. Sisanya Vinny lakukan sendiri karena ini adalah telepon terakhirnya dengan Robin. Vinny melakukan apa yang dikarenakan oleh Robin, mengisi gagang telepon dengan tanah lalu membuat sebuah jebakan tali. Kita pindah dulu sejenak ke Gwen yang sedang bersepeda mencari lokasi rumahnya si Johnny. Selama perjalanan ia terus memohon dan berdoa kepada Tuhan untuk menunjukkan rumah si Johnny. Lalu akhirnya petunjuk datang. Setelah mendapatkan lokasi rumahnya Johnny, Gwen langsung pulang ke rumah, mengambil kartu nama Detektif Wright dan menelponnya. Di sisi lain, pria yang menyerupai si Johnny sedang di toko material membeli sebuah terpal. Lalu Max yang lagi bengong melihat papan investigasinya sebuah peta yang ia lingkari sebagai rumah Johnny. Dia kok bingung, seperti menyadari sesuatu.
Panggilan Gwen sampai kepada Wright menerima laporan tersebut dan bergegas menuju lokasi. Untungnya dia percaya. Johnny dengan van-nya pulang ke rumah habis dari toko material. Max gelisah, dia menyadari rumah yang selama ini ia cari adalah rumah saudaranya sendiri. Dia menemukan sebuah pintu basement dan membukanya. Sementara itu Vinny, dia menunggu sambil gelisah. Lalu muncullah Max. Si Max ini sampai kaget heran gitu melihat kelakuan saudaranya. Vinny memohon kepada Max untuk dibebaskan. Namun yang terjadi... Hey, no, don't worry about it. We can talk about this. Gwen yang sudah berada di depan rumah Johnny, lalu datanglah Wright bersama Miller juga anggota polisi lain. Wright dan Miller menggedor pintu, tapi tak ada yang menjawab, jadinya mereka menerobos masuk. Sementara itu Johnny memanggil anjingnya yang nanti digunakan untuk menjaga sekaligus memakan Vinny. Ia mengikat anjing itu terlebih dahulu, dan si Johnny menyerang Vinny. Tapi Vinny yang sekarang bukanlah Vinny yang dulu. Dia melawan si Johnny, memancing Johnny masuk ke dalam lubang yang telah ia buat dan jebakan Vinny benar-benar berhasil. Si Johnny nyangkut di teralis besi dan kakinya patah. Vinny pun menyerang terus-terusan Johnny sampai tak berdaya dan berakhir dengan cekikan maut menggunakan kabel telepon oleh Vinny, dan Johnny tewas terkubur di lubang yang telah Vinny buat. Sementara itu, polisi menemukan pintu basement di rumahnya Johnny. Vinny yang telah berhasil membunuh Johnny, dia mengambil daging dari kulkas lalu memberi daging itu kepada anjingnya si Johnny, dan Vinny berhasil lolos pergi meninggalkan basement. Sementara itu, polisi masuk ke basement menemukan kuburan anak-anak yang menghilang selama ini. Vinny keluar dari rumah seberang yang ternyata Johnny memiliki 2 rumah seberang-seberangan gitu. Satu untuk mengubur jenazah dan satu lagi untuk mengurung korban penculikan. Jadi si Max ini tinggal di rumah yang tempat untuk mengubur jenazah. Gwen yang melihat Vinny langsung memeluk kakaknya. Ending yang cukup puas. Vinny selamat dan polisi menemukan semua bukti. Misteri yang selama ini tak terpecahkan akhirnya terungkap. Terence datang menemui anak-anaknya dan meminta maaf, menyesal karena selama ini terlalu keras mendidik anak-anaknya. Lalu film pun tamat.